Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa dalam renungan pagi kita pada hari ini. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan bagi saudara sekalian dari Matius 12 ayat 33 dan 35. Demikian bunyinya. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharanya yang jahat. So sekalian, bagi kita yang sudah melalui masa sekolah di SMP ataupun di SMA, tentu kita pernah belajar yang namanya ilmu tentang tanaman atau botani ya. Kita diajarkan bagaimana sebuah pohon yang baik hanya bisa menjadi pohon yang baik kalau dirawat dengan baik ya. Sebuah pohon yang tidak dirawat dengan baik ya, walaupun bibitnya tadinya baik, dia tidak akan bertumbuh dengan baik dan akhirnya mungkin akan rusak dan bahkan mati. Nah, sebaliknya jikalau dia disiram dengan air yang cukup, diberi pupuk yang baik, maka pohon itu pun akan bertumbuh dengan sehat dan juga nantinya akan menghasilkan buah yang baik. Nah, saudara, perumpamaan ini juga dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menjelaskan tentang hidup rohani kita ya. Tuhan Yesus berkata, kita hanya dapat menghasilkan buah yang baik jika pohon hidup rohani kita dirawat dengan baik. Jika hidup rohani kita tidak dirawat dengan baik, maka kita tidak dapat menghasilkan buah yang baik. Sebaliknya kita akan menghasilkan hal-hal yang tidak baik ya. Sehingga sebagai akibatnya, tidak sedikit kita melihat ada orang Kristen yang menjadi orang yang mudah bertengkar ya, suka menjatuhkan, tidak mau mengampuni dan sebagainya. Dan kadangkala kita temukan itu dalam persaudaraan kita, pertemanan kita di gereja. Kenapa? Karena pohon hidup mereka atau hidup rohani mereka tidak dirawat dengan baik. Nah, saudara-saudara, sebaliknya jika hidup rohani kita dirawat dengan baik ya, maka itu akan membuat kita bisa menghasilkan buah yang baik. Sehingga sebagai akibatnya kita pun juga di dalam hati kita timbul hati yang mau berbelas kasihan kepada orang lain, hati yang mau menolong orang lain, mengampuni mungkin orang yang bersalah kepada kita ya. Bahkan bisa menerima orang yang berbeda, orang yang lebih lemah dari diri kita. Semua itu hanya mungkin kalau pohon rohani kita dirawat dengan baik ya. Saudara, Yesus berkata, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharanya yang jahat. Artinya kita hanya dapat menghasilkan buah yang baik kalau di dalam diri kita sudah ada hal-hal yang baik itu, yaitu pohon kehidupan kita yang sudah dirawat dengan baik ya. Nah, saudara, bagaimana supaya pohon kehidupan kita ini menjadi satu pohon yang baik, yang sehat ya? Saudara, semuanya itu dimulai dari relasi kita dengan Tuhan ya. Sama seperti sebuah ranting ya, yang kalau ia ditancapkan, dicangkokkan pada batang pokok yang baik, maka ranting itu akan menerima semua hal-hal yang baik dari batang pohon itu ya, sehingga dia menjadi ranting yang sehat dan ranting yang berbuah lebat. Nah, saudara, hidup kita juga demikian ya. Nah, sebagai orang-orang yang percaya, hidup kita ini sudah dicangkokkan kepada Kristus, pokok anggur yang benar itu ya, sehingga sesungguhnya kita ini sudah menjadi ranting dari bagian dari pokok atau pohon yang baik dan sehat. Tapi pertanyaannya adalah, apakah ranting ini tetap terawat dengan baik ya? Apakah ranting ini benar-benar bisa menerima semua yang baik dari pokok pohon yang benar itu? Saudara, karena itu ini adalah yang menjadi tanggung jawab kita. Bagaimana kehidupan kita sebagai ranting yang sudah dicangkokkan itu benar-benar dirawat dengan baik. Bagaimana merawatnya, saudara? Tentu saja kita merawatnya dengan melalui persekutuan kita secara pribadi dengan Tuhan. Lewat perenungan firman Tuhan, kita menerima ya kehidupan dari Tuhan Yesus, sehingga kita bisa menghasilkan buah-buah yang baik. Lewat doa kita, di mana kita bersekutu dengan Tuhan lewat doa, kita menerima aliran-aliran air kehidupan, aliran-aliran makanan yang kita butuhkan bagi jiwa kita, sehingga kita bisa bertumbuh dan kemudian berbuah dengan baik. Bahkan juga sebenarnya kita bisa menjadi ranting yang sehat dan berbuah lebat kalau kita senantiasa melibatkan Tuhan di dalam mengambil keputusan, di dalam bersikap. Kita tidak bersikap terburu-buru, kita tidak memutuskannya dengan
pikiran kita sendiri, tapi kita melibatkan Tuhan. Sebab dengan melibatkan Tuhan itulah kita akan menjadi ranting yang sehat, ranting yang bisa berbuah lebat. Karena dengan demikian keputusan kita, tindakan kita akan sesuai dengan pimpinan Tuhan. Nah, saudara, kita rindu menjadi ranting yang berbuah lebat. Kita rindu bahwa kehidupan kita menjadi kehidupan yang berbuah bagi Tuhan. Karena itu mari kita rawat pohon kehidupan rohani kita, ya, dengan senantiasa bersekutu dengan Tuhan, dengan senantiasa melekat pada Tuhan, sehingga kita menghasilkan buah yang lebat, buah yang baik bagi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.